warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sumber daya alam akan menjelaskan sedikit tentang pengaruh iptek terhadap sumber daya alam. Perkenalkan, saya Nuzah Khairunisa. Perkenalkan, nama saya Hendra Gilang Pradipa. Perkenalkan, nama saya Rifana Jamujaki. Nama saya Fitneta Tidaudi. Saya Aulia Hoji Darmawan. Di zaman sekarang, teknologi berkembang super cepat dan dampaknya bisa kita rasakan di berbagai bidang, termasuk agrikultur atau pertanian. Walaupun saat ini kita membahas sumber daya alam, kelompok kami akan membahas bagian atau bidang agrikulturnya. Nah, pertanian dan agrikultur ini semuanya makin canggih berkat iptek. Tapi apakah selalu membawa dampak positif? Atau justru ada sisi negatifnya juga? Dalam video ini, kita bakal bahas gimana teknologi berperan dalam pengelolaan sumber daya alam di dunia pertanian. Dari contoh di luar negeri sampai yang ada di Indonesia. Yuk, simak lebih lanjut. Sebelumnya, apa sih agrikultur? Pengertian agrikultur. Agrikultur itu kayak mengelola bisnis pertanian, mulai dari budidaya tanaman, peternakan, sampai mengatur sumber daya alam. Intinya, agrikultur adalah tentang mengelola sumber daya untuk memproduksi makanan dan hasil pertanian. Begitu deh. Kalau iptek? Sedangkan iptek merupakan cabang ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Cie, jadi tahu ya. Oh, gitu toh. Oke, bentar. Bacain dulu deh. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini di bidang agrikultur. Bagaimana dalam Pancasila? Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. 1. Pengelolaan sumber daya alam harus sesuai dengan nilai-nilai agama dan kepercayaan. 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia tanpa merusak alam. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Pemanfaatan sumber daya alam harus adil dan merata bagi seluruh masyarakat. 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus meningkatkan kualitas hidup petani dan masyarakat sekitar. 3. Mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi melalui pemberdayaan agrikultur. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. 1. Pengelolaan sumber daya alam harus memperkuat kesatuan dan kebangsaan. 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus mendukung pengembangan agrikultur nasional. 3. Meningkatkan kerjasama antar petani dan stakeholder. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Pengambilan keputusan terkait sumber daya alam harus melibatkan masyarakat. 2. Ilmu pengetahuan dan teknologi harus digunakan untuk meningkatkan demokrasi dan partisipasi masyarakat. 3. Mengutamakan kepentingan rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam. Kalian ada yang tahu nggak kenapa Indonesia masih tertinggal dalam bidang agrikultur? Padahal Indonesia sangat luas sampai akhirnya kalah dengan negara tetangga yaitu Thailand. Pertama, karena Indonesia punya iklim yang berbeda. Kedua, perkembangan iptek kita belum semaju negara lain. Kalau kita membayangkan sawah, pasti teringat dengan kerbau dan traktornya. Walau traktor juga termasuk iptek, tapi sudah sangat tertinggal. Padahal di Thailand sudah menerapkan smart farming dengan menggunakan robot dan drone, hingga dapat panen 5 kali setahun, sedangkan kita di Indonesia hanya bisa minimal 2 kali panen saja. Pada akhirnya, padi kita kalah harga, padahal kualitas sama. Ketiga, akibat tertinggalnya iptek, banyak petani Indonesia yang berada di garis kemiskinan, sedangkan di Thailand, para petani semakin sejahtera. Nah, ini membuktikan bahwa perkembangan iptek membawa keuntungan jika dilihat dalam sisi keefisiensinya. Tapi, ada juga sisi negatifnya. Pengaruh negatif, 1. Berkurangnya interaksi sosial antar petani. 2. Hilangnya peralatan petani yang bersifat tradisional. 3. Hilangnya lapangan pekerjaan. 4. Kerusakan alam. Dan yang kelima, hilangnya keanekaragaman hayati. Pengaruh positifnya, yang pertama meningkatkan hasil panen, yang kedua irigasi menjadi lebih mudah, 3 harga murah tapi kualitas bagus, dan yang terakhir meningkatkan taraf hidup petani.
Jadi gimana nih? Bingung ya? Katanya iptek ini bagus, tapi ternyata malah ada sisi negatifnya. Makanya gimana sih kita harus menghadapinya? Yaitu dengan sifat selektif. 1. Tidak semua teknologi cocok diterapkan di Indonesia, apalagi dengan perbedaan iklimnya. Makanya perlu diuji coba dulu dong. 2. Pastikan loh ya, penggunaan teknologi ini bukannya membantu, justru merusak ekosistem. 3. Teknologi sebaiknya tidak menggantikan tenaga kerja secara drastis. Nanti petani-petani harus kemana dong? Jadi lebih baik hanya mensupport saja. 4. Berikan edukasi petani agar mengadaptasi teknologi dengan baik. Perlu ada pelatihan dan pendampingan. Wah, akhirnya kita sudah sampai ke penghujung video. Ternyata asik ya bahas ini. Tapi intinya, iptek tuh beneran ngaruh loh dengan dunia pertanian. Kalau dipakai dengan baik, hasil panen juga bisa naik. Kerjaan jadi lebih gampang. Dan petani bisa lebih sejahtera. Tapi kalau nggak hati-hati bisa bikin alam rusak. Lapangan kerja berkurang. Dan budaya bertani tradisional kita hilang. Makanya kita nggak boleh ketinggalan teknologi. Tapi juga jangan sampai lupa sama budaya sendiri. Harus pintar-pintar menyesuaikan teknologi biar tetap ramah lingkungan. Nggak ngerugiin petani dan tetap menjaga cara bertani khas Indonesia. Jadi maju iya tapi tetap berakar. Wah, sudah. When you're not around, got me wondering if you dead laying on the ground. 'Cause kitty, you better not be dead.